Haleluya. Salam sejahtera bagi saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya percaya bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya, dan Dia akan tolong kita dalam menjalani hari-hari kita. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah kami boleh kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Bapa akan menolong kami supaya ketika firman-Mu kami dengarkan, hati kami dapat menjadi tanah yang subur, sehingga firman-Mu dapat tumbuh dengan baik, dan kami dapat menghasilkan buah-buah roh yang dapat memberkati orang lain dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema Oasis Fajar hari ini adalah Tuhan menuntun hidup kita pasti baik. Pembacaan terdapat di dalam Ulangan 8 ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak seorang pun di dunia ini yang mau mengalami masa-masa padang gurun. Masa padang gurun bisa diartikan sebagai masa-masa sukar dalam kehidupan kita. Seperti ketika rumah tangga sedang menghadapi masalah berat, krisis keuangan, usaha seret dan bahkan mau pailit. Anak-anak memberontak, sakit penyakit tak kunjung sembuh, dana semakin menipis, sedangkan banyak kebutuhan yang harus dibayar. Di masa-masa seperti ini, banyak dari kita yang tidak tahan, sehingga mulai timbul stres, mengeluh, bersungut-sungut, dan mulai menyalahkan Tuhan. Hal ini juga yang terjadi dengan bangsa Israel. Sekalipun mereka mengalami banyak mujizat besar dari Tuhan Allah, mereka tidak henti-hentinya bersungut-sungut dan memberontak kepada Allah. Saudaraku, ada pertanyaan klasik seperti ini. Mengapa Bapa di surga selalu menuntun umatnya ke padang gurun? Mengapa tidak ke tempat rekreasi, tempat wisata, ataupun tempat-tempat yang nyaman? Apa tujuan Allah menuntun umatnya melalui padang gurun? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu tujuan Allah pasti baik, yaitu untuk membentuk iman umat Allah agar kokoh dalam menghadapi tantangan hidup dan selalu hidup rendah hati di hadapan Allah. Bangsa Israel masih membawa sifat-sifat lama mereka seperti keras hati, keras kepala, angkuh, suka menghujat dan bersungut-sungut. Sifat-sifat ini perlu dihancurkan supaya kehidupan kita layak dan berkenan di hadapan Allah. Saudara-saudariku dikasihi Tuhan, jika saat ini kita sedang mengalami masa-masa padang gurun,
tetaplah kuat dan jangan mengeluh, karena masa padang gurun ini adalah kesempatan bagi kita untuk melihat mujizat Allah dinyatakan. Jadi kita harus dapat memandang masa padang gurun ini, masa kesukaran ini, dengan cara pandang yang positif. Karena ini juga adalah salah satu cara Allah untuk membentuk dan memproses kita sebelum mencapai tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya, penuh dengan berkat-berkat Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah mengucap syukur ketika harus melewati padang gurun, ketika harus melewati masa-masa yang sukar ataupun sulit dalam kehidupan kita. Karena Allah memiliki rencana yang indah dan pasti baik di balik setiap padang gurun, di balik setiap kesukaran ataupun kesulitan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk pengalaman padang gurun yang membentuk iman kami menjadi kuat dan semakin teguh di dalam Engkau. Tolonglah kami di sepanjang hari ini, ketika kami akan melakukan segala aktivitas ataupun semua kegiatan kami, untuk kami bergantung sepenuhnya kepadamu. Tuntun kami dan iringi langkah-langkah kami dengan kasih setia dan berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.